Ya, Shalom. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Lewat gerakan penginjilan internasional, dan kita bersama International Murtadin Society, kita sudah kontak semua jaringan untuk secara masif melakukan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Saudara, tujuan dari penginjilan itu adalah memberitakan dengan tegas kebenaran dan keadilan, tanpa rasa takut dan khawatir sedikit pun. Karena selama ini penganiayaan itu telah berjalan dengan luar biasa, saudara-saudara, terutama terhadap kaum yang benar-benar yang tidak suka, bahkan antikris itu. Penginjilan berarti bongkar dan telanjangi kegelapan. Dan tujuan dari pengajaran ini, Injil, adalah hal-hal yang dirahasiakan oleh manusia yang hidup dalam kegelapan itu. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bongkar dan ucapkan di atap-atap rumah. Matius 10 ayat 27 sampai 28. Dalam gelap katakan hal itu, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakan itu dari atap-atap rumah. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Saudara-saudara, kalau kita berani terus untuk memberitakan Injil, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang bangsa Amerika ini, maka telah menghasilkan produk hukum dan juga produk budaya yang luar biasa. Karena dasar dari kehidupan mereka adalah kehidupan Alkitab. Hukum-hukum negara ini sumbernya dari Alkitab. Efesus 5 ayat 11-14. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, Al-Quran juga berusaha mengajak orang Yahudi dan Kristen untuk bersatu faham. Di dalam Quran dikatakan, qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yuzidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufran fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Dan apa yang diturunkan kepadamu, yang telah kami beritakan, akan membuat banyak di antara mereka lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Saudara, apa yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad itu hanya akan mendatangkan kekufuran-kekufuran yang memisahkan kita. Itu adalah ajaran dan kitab suci mereka itu harus diungkapkan dan harus dibongkar, karena menyebutkannya pun memalukan. Bukan berarti bahwa saya tetapi harus saya buktikan bahwa memang sangat memalukan. Itu yang saya maksud. Oleh karena itu, jangan khawatir tentang apapun dan jangan takut dengan apapun ancaman mereka. Karena keselamatan yang kita terima dan apa yang telah ada di dalam hidup kita, bahwa kepastian menjadi hidup kekal selama-lamanya. Maka di dalam Roma 8 ayat 35, betapa harga kita itu luar biasa. Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan? Tidak. Bahaya? Pedang? Tidak. Saudara-saudara, Wahyu 1 ayat 8, bukan Wahyu 1 ayat 8, saudara-saudara. Itu ditulis bahwa Yerusalem itu sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat ketelanjangannya. Dia dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Oleh karena itu, bumi ini sudah dipenuhi oleh kegelapan. Bumi ini sudah dipenuhi oleh hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita tetap untuk memahami apa makna pemberitaan Injil ini ke depan. Saudara-saudara, kita sadari betapa mahalnya pemberitaan Injil ini bagi memperbaiki bangsa-bangsa ke depan. Demikian saja dulu khutbah saya ini, dan saya mau terus berjalan bersama kita semua bagi penginjilan ke depan. Pasukan-pasukan yang sudah siap, jangan mundur dan jangan khawatir tentang apapun. Toh semua kita akan pergi ke satu tempat dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk perjalanan para hamba-hamba Tuhan yang telah datang ke daerah-daerah terpencil, dan betapa besar pengorbanan mereka yang telah mereka berikan itu. Kami menangisi semuanya, dan biarlah Engkau terus menopang dalam kekuatan dan pelayanan mereka. Terima kasih agar keluarga para penginjil ini menikmati berkat-berkat Tuhan, dan Engkau datangkan juga penolong-penolong, tangan-tangan yang memberi, sehingga penginjilan ini semakin berhasil di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin.